Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Sultan Mustafa pertama. Sultan Mustafa pertama menguasai tahta Kekaisaran Ottoman 2 kali. Dia memerintah dari November 1617 hingga Februari 1618, kemudian dari Mei 1622 hingga September 1623. Sultan Mustafa pertama, Sultan Ottoman ke-15, lahir di Manisa pada tahun 1591 dari pasangan Sultan Mehmed III dan Halimah Haseki. Ketika kakak laki-lakinya, Sultan Ahmed pertama, naik tahta, dia menyimpang dari kebiasaan sultan sebelumnya dan tidak mengeksekusi saudara laki-lakinya demi publik. Dia tidak menyentuh saudaranya. Nyatanya, Shahzade, Pangeran Mustafa tinggal di kamarnya di istana. Fakta bahwa Sultan Ahmed pertama tidak membunuh saudaranya Mustafa sebagian besar dapat dikaitkan dengan kepribadiannya yang toleran. Saat naik tahta, Sultan Ahmed pertama yang berusia 14 tahun tidak memiliki anak. Meski kemudian memiliki anak, Sultan Ahmed tetap tidak pernah menunjukkan agresi terhadap saudaranya. Fakta bahwa ayahnya mengeksekusi 19 saudara laki-lakinya ketika dia naik tahta menyebabkan kegemparan publik juga kemungkinan besar berperan dalam keputusan Sultan muda itu. Ketika Sultan Ahmed pertama meninggal pada tahun 1617, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Meski mendiang Sultan memiliki anak laki-laki, sulung berusia 14 tahun, kakak laki-lakinya yang berusia 25 tahun dinobatkan. Sebelumnya, selama 3 abad, putra Sultan Ahmed naik tahta. Ini menandai pertama kalinya saudara laki-laki Sultan naik tahta. Namun, ini tidak dapat dianggap sebagai perbedaan dari garis suksesi dalam arti penuh. Pasalnya, setelah Sultan Mustafa, ketiga putra Sultan Ahmed Osman, Murad dan Ibrahim naik tahta. Dua yang pertama tidak memiliki anak laki-laki. Maka, Mehmed IV, putra Sultan Ibrahim, berhasil naik tahta. Meski memiliki anak laki-laki yang sudah dewasa, ketika Sultan Mehmed IV digulingkan pada tahun 1687, saudara laki-lakinya dinobatkan. Dapat dikatakan bahwa pada titik ini metode agnatik primogeniture, di mana anak sulung sultan mewarisi tahta, ditinggalkan oleh Ottoman dan metode senioritas agnatik, di mana urutan suksesi lebih mengutamakan adik laki-laki sultan daripada anak laki-lakinya sendiri. Patut dicatat dan tidak biasa bahwa koin yang dicetak pada masa pemerintahan Sultan Mustafa pertama bertuliskan nama ayah dan kakak sultan. Bagaimana dan mengapa saudara laki-laki Sultan Ahmed naik tahta, bukan putranya, masih belum sepenuhnya dipahami. Ada narasi lain dalam sumber-sumber barat. Saat suaminya Sultan Ahmed meninggal, Qasem Sultan, juga dikenal sebagai Mahpeker Sultan, ketiga putranya lebih muda dari anak tirinya Shahzade Osman. Dia mungkin lebih memilih kesultanan dari saudara iparnya yang lemah dan seperti Darwish Shahzade Mustafa, daripada Shahzade Osman, karena kepedulian terhadap kehidupan putranya di bawah saudara tiri mereka. Sejarawan lebih menekankan kemungkinan ini. Setelah dia naik tahta, terlihat jelas bahwa kondisi psikologis Sultan Mustafa pertama telah memburuk. Ini pertama kali dianggap sebagai masalah sementara yang disebabkan oleh tinggal di istana selama bertahun-tahun karena takut dieksekusi kapan saja. Dokter berusaha untuk mengobatinya, banyak obat yang diberikan. Tapi itu tidak membantu. Pada saat yang sama, ada kelompok yang berkepentingan dengan kelangsungan kesultanannya dan ingin menguasai negara di belakang layar. Mereka mengaitkan tindakan aneh Sultan dengan keadaan CSB, kegairahan mistis, yang timbul dari kesukaannya yang berlebihan pada sufisme Islam, seperti ayah dan saudara laki-lakinya. Mereka juga menyebarkan karamatnya, keajaiban gaib yang dilakukan oleh orang-orang suci Muslim, di antara orang-orang. Zlaraas Mustafa Agha, kepala Kasim kulit hitam dari harem Kekaisaran Sultan Ottoman menyimpan dendam terhadap Sultan. Dia mulai menyebarkan bahwa Sultan bertindak tidak normal. Dia menyebarkan desas-desus bahwa penguasa terus-menerus mengawasi laut, mengadakan pertunjukan teater, memberikan permata kepada para pemain dan mengunjungi makam dan menaburkan mutiara pada ikan di laut. Suatu hari, ketika para prajurit berada di istana untuk menerima gaji mereka, Zlaraas mengunci kamar Sultan. Kemudian, Sultan Mustafa pertama dicopot dalam waktu 3 bulan sejak kenaikannya oleh orang-orang yang menobatkannya sejak awal.
Pada 26 Februari 1618, Shahzade Osman, putra sulung Sultan Ahmed pertama, dinobatkan. Dalam dekrit yang dikeluarkan tentang naik tahta Sultan, disebutkan bahwa Sultan Mustafa pertama turun tahta. Sultan Osman II menyatakan bahwa naik tahta pamannya adalah melawan hukum. Setelah Sultan Osman II digulingkan sebagai akibat dari kudeta militer yang besar dan berdarah, para pemberontak memasuki istana, yang dibiarkan tanpa perlindungan oleh Wazir Agung. Meskipun para ulama, ahli hukum Islam, dan pejabat negara melawan, dengan menyatakan bahwa pemerintahan orang yang sakit jiwa tidak dapat ditegakkan, mereka menyerah dengan todongan senjata. Pada tanggal 19 Mei 1622, Sultan Mustafa pertama kembali dinobatkan oleh tentara pemberontak. Dia adalah Sultan terakhir yang naik tahta 2 kali, setelah Sultan Murad II dan Sultan Mehmed II. Pemerintahan Sultan Mustafa pertama ini bersifat sementara. Dia bersikeras untuk menjauh dari istana kecuali dia bertemu dengan Sultan Osman II, tapi dia tidak bisa membuat mereka mendengarkan. Setelah pembunuhan Sultan Osman II, pemerintahannya berlangsung lebih lama dari yang pertama. Pasca tragedi Sultan Osman II, kondisi mental Sultan Mustafa benar-benar merosot. Dikabarkan bahwa dia berkeliaran di aula istana, mengetuk setiap pintu, dan berteriak, "Osman, datang dan selamatkan aku dari beban besar ini." Wazir Agung Kemenkes Mustafa Pasha yang baru percaya bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan negara adalah menemukan sultan yang cerdik dan dengan demikian memutuskan untuk menurunkan sultan. Dia mencapai kesepakatan dengan para tokoh ulama. Setelah pemerintahannya yang kedua, yang berlangsung selama 1 tahun, 3 bulan, dan 21 hari, pada 10 September 1623, Sultan Mustafa pertama dikirim ke kamarnya di Istana Topkapi. Putra Sultan Ahmed, Shahzade Murad Sultan Murad IV dinobatkan. Sultan Mustafa pertama meninggal pada 20 Januari 1629, 15 tahun setelah pencopotannya yang kedua. Dia dimakamkan di tempat pembaptisan tua di halaman Hagia Sophia. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.